Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Profesor Dr. Inyoman Dantes, beserta Profesor Dr. Igede Margonoyase, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Sistem Gerak Manusia (SIGEMA) pada mata pelajaran IPAS untuk meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep siswa kelas 6 sekolah dasar. Saya akan memulai dengan memaparkan latar belakang masalah. Permasalahan atau fenomena yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini. Yang pertama, saya menemukan bahwa pembelajaran IPAS di kelas 6 masih dilaksanakan secara monoton dan kurang interaktif. Kemudian, dalam proses pembelajarannya, guru hanya mengandalkan gambar dari buku teks sebagai media pembelajaran. Kemudian, rendahnya motivasi dan pemahaman konsep siswa, khususnya pada materi sistem gerak manusia, dan juga guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan memanfaatkan media digital yang menarik. Nah, hal tersebut dikuatkan dengan fakta atau data pendukung yang saya temukan di lapangan. Nah, berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa media pembelajaran digital belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian, beberapa siswa berdasarkan data belum mencapai KKTP pada kompetensi pengetahuan IPAS, ya khususnya dalam materi sistem gerak pada manusia. Pada mata pelajaran IPAS, materi khususnya pada sistem gerak manusia itu bersifat abstrak dan kompleks. Jadi sulit dipahami tanpa dukungan media yang tepat. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dikaji. Pada penelitian tersebut menghasilkan atau membuktikan bahwa penggunaan media digital interaktif mampu meningkatkan hasil dan motivasi belajar siswa secara signifikan. Nah, berdasarkan fenomena dan fakta tersebut, maka saya merasa perlu untuk melakukan penelitian pengembangan ini untuk mampu meningkatkan motivasi belajar siswa serta pemahaman konsep siswa terhadap materi IPAS, khususnya materi sistem gerak manusia, melalui pengembangan media pembelajaran yang saya beri nama SIGEMA. Selanjutnya, saya akan memaparkan rumusan masalah dari penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana rancang bangun media pembelajaran interaktif SIGEMA pada mata pelajaran IPAS untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana validitas media pembelajaran interaktif SIGEMA dalam mendukung pembelajaran IPAS pada siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan media pembelajaran interaktif SIGEMA dalam penggunaannya oleh guru dan siswa dalam pembelajaran IPAS pada siswa kelas 6 sekolah dasar. Dan yang keempat, bagaimana efektivitas media pembelajaran interaktif SIGEMA dalam meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep materi sistem gerak manusia pada siswa kelas 6 sekolah dasar. Kemudian, saya lanjutkan ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menghasilkan media pembelajaran interaktif SIGEMA pada mata pelajaran IPAS untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui validitas media pembelajaran interaktif SIGEMA pada mata pelajaran IPAS untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, mengetahui kepraktisan media pembelajaran interaktif SIGEMA pada mata pelajaran IPAS untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Dan yang keempat,
untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran interaktif Sigma dalam meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman konsep materi sistem gerak manusia pada siswa kelas 6 sekolah dasar. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan memaparkan manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat penelitian yang saya lakukan yang pertama dapat memberikan kontribusi teori dalam pengembangan media pembelajaran interaktif. Yang kedua, dapat menjadi referensi dalam merancang, membuat, dan menggunakan media digital yang efektif. Kemudian yang ketiga, dapat mendorong pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian manfaat yang berikutnya, manfaat secara praktis. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep khususnya pada materi sistem gerak manusia. Kemudian dapat mendukung proses pembelajaran mandiri dan aktif untuk siswa. Kemudian manfaat untuk guru dapat membantu penyampaian materi yang sifatnya abstrak menjadi lebih interaktif. Kemudian dapat mendorong pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemudian manfaatnya bagi kepala sekolah. Yang pertama, dapat menjadi acuan dalam mendukung pengembangan media berbasis teknologi. Kemudian selain itu juga dapat berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Kemudian ini juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain yang dapat menjadi rujukan dan inspirasi untuk penelitian pengembangan media interaktif berbasis teknologi. Nah, saya lanjutkan ke kajian teori. Nah, pada kajian teori, pada penelitian ini memaparkan beberapa kajian. Yang pertama yaitu tentang media pembelajaran, kemudian media pembelajaran interaktif, kemudian Articulate Storyline 3, kemudian GitHub, selanjutnya sistem gerak manusia, kemudian motivasi belajar, pemahaman konsep, dan yang terakhir, pengembangan media pembelajaran interaktif Sigma. Saya lanjutkan penelitian yang relevan. Berdasarkan kajian yang saya lakukan terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan, saya menemukan bahwa media pembelajaran khususnya yang berbasis Articulate Storyline itu terbukti valid, praktis, dan efektif digunakan pada berbagai jenjang baik SD maupun SMP pada mata pelajaran IPA, IPAS, matematika, dan seni. Nah, berdasarkan hasil uji coba menunjukkan bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian media ini dinilai menarik, interaktif, dan mempermudah pemahaman konsep yang abstrak dalam proses pembelajaran. Nah, dengan melihat keberhasilan penelitian terdahulu, maka penelitian ini melanjutkan keberhasilan media digital sebelumnya dengan fokus pada materi sistem gerak manusia di kelas 6 SD dengan mengembangkan media interaktif Sigma yang merupakan singkatan dari sistem gerak manusia yang berbasis Articulate Storyline nanti yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa dan tuntutan kurikulum IPAS. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur validitas, kepraktisan, dan efektivitas media dalam konteks pembelajaran IPAS untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep siswa. Selanjutnya, saya akan memaparkan kerangka berpikir dari penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan, yaitu yang pertama, pembelajaran IPAS materi sistem gerak manusia yang masih dominan menggunakan metode ceramah dan metode konvensional yang kurang menarik. Kemudian, media pembelajaran kurang interaktif sehingga siswa sulit memahami konsep sistem gerak
materi sistem gerak pada manusia. Kemudian, guru mengalami kesulitan dalam merancang media digital karena keterbatasan kemampuan teknologi. Kemudian ditemukan motivasi belajar siswa yang rendah akibat metode dan media yang kurang variatif. Dan yang terakhir, siswa belum memahami konsep abstrak sistem gerak tanpa media yang sesuai dengan karakteristik belajar siswa. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemui tersebut, maka saya melakukan pengembangan media sebagai solusi, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran, yakni media pembelajaran interaktif Sigma, yang diharapkan dapat memberikan manfaat, menghasilkan media pembelajaran interaktif Sigma pada mata pelajaran IPAS bagi siswa kelas 6 di SD Negeri 1 Renon. Selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian pengembangan dengan model ADDIE, ADI. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di semester 1 atau semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, yaitu di antara bulan Juli hingga Desember 2025. Tempat pelaksanaannya di SD Negeri 1 Renon. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian dalam tesis ini adalah rancang bangun, validitas, kepraktisan, dan efektivitas media pembelajaran interaktif Sigma pada mata pelajaran IPA untuk kelas 6 sekolah dasar. Nah, sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah produk pengembangan berupa media pembelajaran interaktif Sigma. Kemudian saya lanjutkan ke teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama, untuk uji validitas menggunakan angket lembar validasi yang diberikan kepada ahli materi, ahli media, dan ahli desain pembelajaran. Kemudian uji kepraktisan dengan menggunakan angket kepraktisan yang diisi oleh guru dan siswa setelah penggunaan media dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, untuk uji efektivitas menggunakan angket motivasi belajar berupa pre dan post, kemudian dan tes pemahaman konsep sama berupa pretest dan post-test yang berupa soal pilihan ganda. Kemudian teknik analisis datanya, untuk validitas isi instrumen menggunakan penilaian pakar, analisis Gregory, kemudian validitas butir soal, soal berupa soal pilihan ganda menggunakan analisis korelasi poin visceral. Kemudian untuk reliabilitas soal menggunakan analisis KR20. Kemudian validitas isi produk yaitu menggunakan analisis icons V. Kemudian kepraktisan produk yang menggunakan instrumen angket guru dan siswa menggunakan analisis persentase dengan skala Likert. Kemudian efektivitas produk berupa angket motivasi dan pemahaman konsep itu menggunakan analisis UJT berpasangan Pirate Sample T-Test. Ya, demikian teknik pengumpulan dan analisis data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini. Baik, demikian pemaparan presentasi proposal penelitian yang akan saya laksanakan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya melakukan kesalahan dan kurangan. Saya mohon saran dari Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah beserta teman-teman untuk
menyempurnakan proposal penelitian saya agar dapat dilaksanakan dengan baik ke depannya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.